Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas tentang ulangan harian yang telah kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu sehingga nanti bisa jadi bahan evaluasi ya. Kita bahas sekarang yang pengetahuan dulu. Yang pertama, cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, sifat, reaksi senyawa organik. Tentunya kalau di sini dia disebutkan sebagai senyawa organik, tentunya jawabannya adalah yang ini ya, kimia organik. Nomor 2, kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, untuk kegiatan mengumpulkan informasi ini tentunya setelah kita menemukan masalah, sebelum kita menyimpulkan hipotesis, kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Tentunya tahapan ini disebut sebagai observasi. Soal selanjutnya, eksperimen. Eksperimen adalah ya kegiatan. Eksperimen itu menguji ya, setelah didapatkan hipotesis kita uji eksperimen dengan mengeksperimen apakah hipotesisnya benar atau salah. Jadi eksperimen yaitu kegiatan untuk menguji hipotesis. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada sebuah wacana ya. Santi adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang pengaruh komposisi beton terhadap kekuatan suatu beton. Dia membuat 3 beton dengan komposisi perbandingan sebagai berikut ya. Di sini ada perbandingannya. Lalu ketiga beton tersebut diukur untuk mengetahui komposisi beton mana yang paling kuat pada rentang waktu yang sama. Nah, pertanyaannya adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dibuat berbeda untuk mengetahui pengaruh dari faktor tersebut terhadap penelitiannya, ya, gitu. Nah, dari wacana ini yang dia dibuat berbeda untuk mengetahui pengaruhnya, tentunya ada ini ya, ada 3 komposisi di sini. Komposisinya yang pertama 1, 2, 3, yang kedua 1, 1,5 dan 2,5, dan yang ketiga 1,5, 1,5 dan 2,5. Maka bisa disimpulkan untuk variabel bebas pada percobaan di sini adalah komposisi beton. Nah, untuk yang selanjutnya variabel tak bebas. Nah, untuk variabel tak bebas seperti dari pengertiannya bahwa variabel tak bebas adalah variabel yang diukur untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari variabel bebas tersebut. Nah, dari percobaan ini yang diukur adalah untuk mengetahui komposisi beton mana yang paling kuat. Maka di sini adalah kekuatan ya, kekuatan dari masing-masing beton dengan komposisi berbeda. Maka di sini jawabannya adalah kekuatan beton. Terus yang selanjutnya, ukuran beton dicetak dalam eksperimen tersebut merupakan, nah di sini kan ukuran beton tentunya kan ukuran beton ini harus kita buat sama ya, agar faktor yang berpengaruh di dalam percobaan ini hanya dari komposisinya. Jadi harus nggak bisa satunya gede, nggak bisa satunya kecil, dan lain sebagainya. Ya, harus dibuat sama agar yang menjadi pengaruhnya hanya si komposisi. Maka di sini si ukuran beton ini dibuat sama, maka disebut variabel terkontrol. Soal selanjutnya, apa simbol bahan kimia? Nah, di sini kita lihat bahan kimianya ya. Ada simbol bahan kimia. Biasanya tertempel pada botol atau tempat penyimpanan bahan kimianya seperti ini. Nah, di sini ada api-api ya, berarti di sini dia adalah yang mudah terbakar. Nah, soal selanjutnya, simbol keselamatan di lab ini artinya, nah, kita sudah pelajari di bab metode ilmiah. Untuk simbol keselamatan ini dia backgroundnya warna biru, terus gambarnya warna putih, berarti dia sifatnya adalah suatu hal yang wajib dilakukan, wajib diikuti gitu. Dan di sini ada gambar orang memakai evaporator atau respirator pakai respirator, maka di sini dia adalah wajib menggunakan respirator. Nah, soal selanjutnya, jika suatu analisis diulang 5 kali dengan sampel dan metode yang sama, hasil kelimanya menunjukkan hasil yang berdekatan.
maka bisa dikatakan data hasil analisisnya untuk hasil yang berdekatan maka disebut sebagai presisi. Maka kalau mereka saling berdekatan, tentunya presisinya tinggi. Yang tidak benar tentang kesalahan acak. Nah, kita berarti di sini karena yang cari yang tidak benar, maka kita cari yang salah. Ya, yang pertama tidak dapat diprediksi. Tentunya ini adalah hal yang benar ya. Ya, ini adalah hal yang benar. Nomor 1 ini benar. Terus yang kedua dapat diatasi dengan uji statistik. Nah, ini juga ciri-ciri dari kesalahan acak juga ya. Oke, karena kesalahan yang sama diulang. Nah, ini sebenarnya kan kesalahan acak itu adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi penyebabnya apa, karena faktor alam dan sebagainya. Kalau kesalahan yang sama diulang, ini adalah pengertian dari kesalahan sistematik. Berarti di sini adalah jawaban yang salah. Lalu yang keempat, dimungkinkan karena faktor alam yang sudah dicari penyebabnya, ini adalah hal yang benar. Lalu yang kelima, ada perbedaan hasil analisis sampel yang sama diulang beberapa kali. Ini juga benar. Maka di sini jawabannya adalah karena kesalahan yang sama diulang. Yang termasuk perubahan kimia. Nah, di sini ada contoh beberapa perubahan fisika dan kimia. Kita cari yang perubahan kimia. Untuk yang pertama, ini adalah gambar dari logam yang meleleh. Nah, logam yang meleleh ini tentunya adalah perubahan fisika karena tidak ada reaksi yang terjadi di sini ya. Hanya dari padat logam yang dipanaskan dalam suhu tinggi sehingga dia bisa meleleh. Berikut juga yang kedua, ini adalah es batu yang mencair atau air yang menjadi es batu. Ini juga perubahan fisika ya karena tidak ada materi baru yang diciptakan. Hanya airnya berubah dari bentuk padat menjadi cair. Nah, selanjutnya di sini adalah air yang menguap ya. Kita mendidih itu menghasilkan uap. Di sini juga tidak ada materi baru karena hanya airnya berubah wujud dari cair menjadi gas. Nah, di sini ada roti yang berjamur. Nah, di sini ada perubahan materi dari rotinya di sini karena muncul zat baru, yaitu zat barunya berupa jamur ini ya. Ini zat baru sehingga dia merupakan perubahan kimia ya, perubahan kimia. Jadi jawabannya yang ini. Ini es mencair, es krim mencair, ini juga perubahan fisika. Oke, satu bola memiliki massa 0,5 kg, dua bola memiliki massa 1 kg. Hal ini menunjukkan bahwa massa merupakan sifat materi. Nah, di sini satu bola massanya 0,5 dan dua bola 1 kilo. Berarti dalam arti semakin banyak bola itu massanya akan bertambah. Artinya massa ini dipengaruhi oleh jumlah bola. Ya, jumlah bolanya semakin banyak semakin bertambah, dan ketika dia jumlahnya semakin sedikit juga massanya juga semakin sedikit. Tentunya karena sifat massa ini dipengaruhi oleh jumlah, maka disebut sifat ekstensif. Yang berkaitan dengan koloid kecuali. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari koloid ya. Di sini homogen. Apakah koloid termasuk homogen? Ini sekalian sudah pelajari dan sudah kerjakan di tugas yang sebelumnya, tugas materi dan perubahannya, tugas 1 itu koloid sifatnya adalah heterogen. Ini salah. Lalu ini berarti benar ya, heterogen. Memiliki ukuran partikel 1-100 nanometer, ini benar. Zat terdiri dari zat pendispesi dan zat terdispesi, ini benar. Dan contohnya cat dan tinta, ini juga benar. Maka di sini jawabannya adalah yang pertama, yang homogen. Selanjutnya, yang termasuk zat murni adalah, nah zat murni itu berarti kalau enggak unsur ya senyawa ya, karena zat murni hanya ada 2 itu. Kalau campuran kan ada 3, ada koloid, ada suspensi, dan ada larutan. Nah, di sini yang pertama larutan NaCl. Nah, depannya aja udah ada larutan ya, berarti ini adalah zat campuran, bukan zat murni ya.
Nah, terus sirup. Sirup ini kan juga merupakan larutan ya. Larutan antara gula dan air, berarti dia termasuk campuran. Garam dapur. Nah, garam dapur ini adalah NaCl ya. NaCl. Di sini dia tidak disebutkan garam dapurnya itu berupa larutan atau apa. Berarti di sini bisa dikatakan dia bersifat murni ya. Murni karena tidak disebutkan dia berupa larutan. Berarti dia merupakan zat murni yang termasuk senyawa. Udara bersih. Nah, udara bersih ini kan merupakan campuran dari gas-gas yang ada di sekitar kita, misal oksigen, nitrogen, dan seterusnya. Lalu alloy paduan logam. Nah, ini juga campuran antara dua logam minimal ya. Jadi yang benar di sini adalah yang garam dapur yang ini. Masuk ke soal selanjutnya, larutan garam adalah contoh campuran homogen yang terdiri dari solut atau zat terlarut dan solvent atau zat pelarut yang berturut memiliki wujud. Nah, larutan garam ini berarti dia terdiri dari zat terlarutnya berupa garam, terus zat pelarutnya tentunya air ya, karena garam bisa larut di dalam air. Maka zat terlarutnya garam ini wujudnya padat berarti ya, garam, dan ini cair. Jadi jawabannya adalah padat cair. Soal selanjutnya, metode pemisahan campuran zat padat cair dengan cara memutar campuran di dalam sebuah tabung dengan cepat disebut. Nah, ini berarti dia campurannya ditaruh di dalam tabung terus diputar secara cepat. Berarti dia metode pemusingan. Kalau kalian sudah belajar dari video ya, pemusingan di sini nama lainnya adalah sentrifugasi. Proses pengolahan minyak bumi mentah sehingga menghasilkan solar, bensin, aspal, dan yang berprinsip pada perbedaan titik didih. Masing-masing produknya ada penerapan metode pemisahan campuran yakni. Nah, ini juga sudah kita bahas di video pembelajaran ya, pemisahan campuran berupa cair-cair yang berprinsip pada perbedaan titik didih, maka dia disebut adalah distilasi atau penyulingan. Nah, selanjutnya diketahui kadar air dalam suatu kopi bubuk adalah 2,5% berat. Terus di sini kadar air 2,5% berat. Jika suatu sampel bubuk itu adalah 5 gram, berarti sampelnya adalah 5 gram, 5,0 gram. Dikeringkan, maka berapa massa bubuk kopi? Nah, berarti di sini si sampel ini berupa kopi yang belum kering ya, kopi yang masih mengandung air sebanyak 2,5%. Ya, berarti setelah dia dikeringkan, tentunya air ini akan menguap dan habis menguap kalau dikeringkan. Maka tersisa hanya bubuk kopi saja sisanya. Tentunya dalam campuran kopi yang mengandung air ini kita cari bubuk kopinya berapa persennya gitu kan. Berarti di sini bubuk kopinya berarti adalah 97,5% ya. Karena kadar airnya 2,5%, berarti bubuk kopinya adalah 97,5%. Nah, berarti kita tinggal cari aja ya massa bubuk kopinya berapa ya. Kita tahu dari persen bubuk kopi sama dengan massa bubuk kopi yang sudah kering, berarti dibagi dengan massa sampel kopi yang belum kering dikali 100%. Nah, pindah ke sini, ini adalah 97,5 sama dengan, jadi sini X yang kita cari dibagi 5,0 dikali 100%. Nah, berarti X sama dengan 97,5% dikali
5,0 gram dibagi 100%. Kita hitung di sini berarti 2 ya. 29,7,5 dibagi 20 berarti 4,875 gram. Nah, jadi jawabannya 4,875. Di sini berarti jawabannya yang ini. Masuk ke soal selanjutnya. Di sini kadar 5 gram gula yang dilarutkan ke dalam 100 gram air. Nah, berarti kita cari persen ya di sini. Persen gula sama dengan massa gula dibagi massa campuran. Campurannya berarti di sini adalah larutannya dikali 100%. Nah, massa gulanya adalah 5 gram. Campurannya berarti 5 gram ditambah 100 karena di sini ke dalam 100 gram air berarti airnya 100 gram ya dikali 100%. Nah, berarti di sini 5/105 dikali 100%. Ini kita hitung jawabannya 4,76%. Soal terakhir untuk yang pengetahuan, dalam 100 ml larutan yang memiliki kadar alkohol 70% berarti mengandung air sebanyak. Nah di sini kan larutannya jumlahnya adalah 100%. 100 ml. Nah, kadar alkoholnya adalah 70%. Maka alkohol ini adalah 70/100 dikali 100 ml. Ya. Sini berarti jumlahnya adalah 70 ml. Nah, berarti dalam 100 ml ini berarti alkoholnya akan dicampur air untuk jadi 100 ya. Berarti di sini dikurangi massa alkoholnya, maka untuk airnya kita ketahui ada 30 ml. Gampang sekali ya, saya rasa 30 ml. Nah, itu untuk soal pengetahuan saya rasa sangat mudah ketika kalian sudah belajar dari materi yang sudah saya share dan yang sudah kita bahas di Zoom meeting sebelumnya. Nah, kita nanti lanjut ke soal keterampilannya. Baik, kita lanjut ke soal keterampilan ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, komposisi bahan di bawah ini yang menghasilkan larutan 15% alkohol kecuali. Berarti dari kelima pilihan jawaban ini semuanya akan menunjukkan 15% kecuali satu gitu ya. Nah, itu yang harus kita cari. Oke, sekarang kita coba cari ya. Gimana untuk mencari persen alkohol? Ya, tentunya kita masih ya rumusnya berarti persen alkohol sama dengan volume alkohol dibagi dengan volume larutan. Berarti di sini alkohol ditambah air kali 100%. Nah, ini rumusnya yang ya kita aplikasikan ke semuanya. Oke, sekarang kita coba hitung satu persatu. Nah, untuk yang pertama di sini berarti 9,6 dibagi dengan 9,6 ditambah 54,4 ya. Tambah 54,4 ketemunya berapa nih? 64 ya. 64 dikali 100%. Nah, kita hitung. Ini hasilnya 15%. Yang kedua, berarti di sini 13,5 dibagi dengan 13,5 ditambah dengan 76,5 itu 90 ya, dikali 100%. Hasilnya
15%. Nah, yang selanjutnya di sini berarti 11,25 dibagi dengan 11,25 ditambah 65,75. 77 ya. Oh iya 77. Ya, 11,25 dibagi 77. Hasilnya adalah 14,6 ya. 6%. 61. Nah, berarti di sini kemungkinan besar yang ini ya, kemungkinan besar yang ini. Tapi coba kita cari semuanya dulu. Nah, ini berarti 22,5 dibagi dengan 150 dikali 100%. Oke. 22,5 dibagi 150. Hasilnya 15% juga. Nah, ini berarti 15/100 ya. Nah, ini udah jelas berarti 15%. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke, masuk ke soal kedua ya, sebuah kolam pengolahan limbah berukuran 2 kali 5 kali 1 meter. Berarti terisi air limbah sebanyak 3/4 bagian. Maka kita cari volume kolam. Volume kolam berarti 2 dikali 5 dikali 1. Karena panjang kali lebar kali tinggi ya. Ketemu berapa? 10 meter kubik. Nah, 10 meter kubik di sini terisi 3/4. Berarti kita cari volume air limbah. Volume air limbah berarti 3/4 dikali 10 meter kubik. Ketemu 7,5 meter kubik. Nah, dari hasil analisis air diketahui bahwa kadar logam timbal adalah 112. Berarti PB-nya adalah 112 ppm. Jika massa jenis air limbah tersebut, rho air limbah, itu adalah 1,05 gram per mililiter, maka jumlah total PB dalam air limbah tersebut adalah, nah yang dicari adalah massa PB totalnya dalam air itu berapa. Nah di sini kita harus cari ya massa totalnya. Berarti di sini kan diketahui volume air limbah. Maka kita rubah si volume air limbah ini menjadi massa ya. Berarti massa sama dengan rho dikali volume. Nah, rho-nya di sini kan 1,05 kali per gram per mililiter, sementara volumenya 7,5 meter kubik. Nah, di sini kita bisa merubah rho-nya menjadi volume yang sama satuannya dengan air limbah atau kebalikannya. Nah, 1,05 gram per mililiter itu kita buat jadi kilogram aja ya. Kita rubah jadi kilogram, di sini berarti 1,05 kilogram per liter atau desimeter kubik ya. Desimeter kubik. Berarti kita rubah 7,5 meter kubik ini menjadi desimeter kubik, menjadi liter, yaitu dikali dengan 1000, berarti 7.500 desimeter kubik ya. Nah, di sini berarti rho-nya adalah 1,05 kg per desimeter kubik dikali dengan 7.500 desimeter kubik. Nah, kita hitung berapa massanya. 1,05 dikali 7.500. Ketemunya adalah 7.875 kg. Nah, ini adalah massa dari 7,5 meter kubik air limbah tersebut. Nah, maka kita bisa cari ya dari massa PB-nya. Kita ketahui bahwa ppm dari PB berarti sama dengan massa PB, massa timbalnya ya,
dibagi dengan massa air limbah karena campurannya ada air limbah dikali karena ppm 10 pangkat 6. Kita pindah ke sini, ppm-nya 112 sama dengan ini massa yang kita cari adalah X dibagi 7.875 kg dikali 10 pangkat 6. Oke. Lalu kita coba ubah di sini ya biar cukup ya. Berarti X atau massa dari si PB-nya sama dengan 112 dikali 7.875 kg dibagi dengan 10 pangkat 6. Oke, kita hitung pakai kalkulator. Hasilnya adalah 0,882 kg. Gitu. Jadi untuk PB yang dihasilkan di dalam 7.500 desimeter kubik air limbah yaitu 0,882 kg. Di soal selanjutnya, formalin adalah campuran zat pengawet yang mengandung 37% formaldehid dan 15% metanol dalam air. Biasanya formalin digunakan untuk pengawet mayat dan organisme. Di bawah ini cara membuat formalin sesuai ketentuan komposisi di atas. Nah, kita berarti di bawah ini adalah metode mana yang dapat membentuk formalin dengan komposisi 37% formaldehid dan 15% metanol. Baik. Nah, untuk yang pertama, kita analisis yang pertama. Mencampurkan 37 mili formaldehid dan 15 mili etanol dan ditambahkan air hingga tercampur sempurna. Nah, jawaban yang pertama atau pilihan jawaban pertama ini salah. Ya. Kenapa salah? Karena di sini ditambahkan air hingga tercampur sempurna. Airnya itu tidak diketahui, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa persen dari formaldehid dan berapa persen dari metanolnya. Itu tidak bisa kita hitung karena airnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Oke, ini berarti salah nomor pilihan pertama. Pilihan kedua, mencampurkan 37 ml formaldehid, 15 ml metanol dan ditambahkan 100 ml air. Nah, berarti kan kalau 37% formaldehid itu ada 37 mili formaldehid di dalam 100 mili larutan. Dan 15% metanol ada 15 mili etanol dalam 100 mili larutan. Nah, untuk yang kedua ini berarti total larutannya adalah 37 ditambah 15 ditambah 100. Karena semuanya ditambahkan nih, 100 ml air, 15 ml metanol dan 37 ml formaldehid ini dicampur. Berarti total larutannya tidak 100 ml. Sehingga kalau dihitung pasti ini lebih kecil dari 37%. Berarti pilihan kedua ini juga salah. Untuk pilihan ketiga, mencampurkan 37 ml formaldehid, 15 ml metanol dan ditambahkan air hingga 100 ml. Berarti di sini total larutan, total campurannya adalah 100 ml. Total larutannya 100 ml karena ditambahkan air hingga. Nah, berarti nanti formaldehidnya ada 37 formaldehid dalam 100 ml larutan dan 15 ml etanol dalam 100 ml juga. Berarti ini jawaban yang benar. Nah, tentunya jawabannya ini ya, tapi kita cek dua jawaban yang selanjutnya, salahnya di mana. Yang selanjutnya, mencampurkan 37 ml etanol, 15 ml formaldehid dan ditambahkan air hingga 100 ml. Ini salahnya di mana? Nah, ini adalah kebalik ya. Yang ini ada 37 ml metanol dan 15 ml formaldehid. Nah, kita harus teliti nih, padahal yang di sini yang 37% adalah formaldehidnya. Sementara di sini adalah metanolnya. Di sini salahnya di situ ya. Jadi kita harus teliti di situ. Yang selanjutnya, disiapkan air 100 ml lalu ditambahkan 37 formaldehid dan 15 ml etanol. Ini sama kayak pernyataan yang kedua ya. Total larutannya itu sama. Jadi ini salah.
Jadi jawaban yang benar adalah yang ketiga. Soal selanjutnya, Hasim adalah seorang analis di sebuah perusahaan jasa analisis lingkungan. Dia diminta untuk meneliti apakah limbah dari perusahaan PT X telah mencemari air di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Jika Anda di posisi Hasim yang menjadi variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dibuat berbeda untuk mengetahui pengaruh dari variabel tersebut terhadap hasil penelitian atau hasil eksperimennya. Nah, dalam hal ini, Hasim ini tujuannya adalah meneliti apakah limbah dari perusahaan ini mencemari lingkungan. Jadi untuk mengetahui apakah limbahnya mencemari lingkungan sekitar atau tidak, maka apa yang harus dibuat berbeda? Yang pertama, coba cek analisis ya. Alat yang digunakan dalam analisis air. Apakah ketika alat yang digunakan ini berbeda akan kita ketahui air limbahnya mencemari lingkungan atau tidak? Tentunya tidak ya. Salah ini tadi. Yang kedua, cara sampling dan wadah air. Nah, ini tentunya harusnya jadi variabel terkontrol ya, karena alat ini harus sama agar kita tahu nih bahwa pengaruhnya atau faktor pengaruhnya itu bisa mengetahui apakah lingkungan sekitar itu tercemar atau tidak. Ini harusnya salah ini. Nah, mengambil sampel air dari beberapa lokasi. Nah, ketika kita mengambil sampel dari beberapa lokasi, misal lokasi A ini ternyata tercemar, lokasi B tidak, lokasi C tercemar, lokasi B tidak. Maka berarti saya simpulkan bahwa air limbah itu ternyata mencemari di beberapa lokasi, gitu. Di lokasi sekitar dari PT Extra ini. Berarti tentunya ini adalah jawaban yang paling benar, ya, yaitu dengan mencari sampel air di beberapa lokasi di sekitar, kita bisa mengetahui apakah limbah tersebut mempengaruhi atau mencemari lingkungan sekitar dari perusahaan tersebut. Nah, ini tentunya juga salah ya, metode analisisnya harus menjadi variabel terkontrol, ini harus sama. Kadar, nah ini yang jadi variabel tak bebas, karena ya untuk mengetahui apakah tercemar atau tidak kan kita harus tahu kadarnya ya, yang kita cari tahu atau yang kita hitung gitu. Berarti di sini yang variabel bebasnya ini, yang 3 ini adalah variabel terkontrol, dan yang di sini adalah variabel terikat atau variabel tak bebas. Nah, tuh. Nah, di sini ada soal-soal serupa di dalam ulangan itu, yang pertama yang mencari variabel bebas, terus yang kedua kalau nggak salah yang tak bebas, makanya tak bebas ada jawabannya ini. Yang ketiga itu juga tak bebas ya. Itu sejujurnya saya salah ketik ya, harusnya ini tuh saya copy gitu, tapi saya harusnya merubah ini variabel tak bebasnya menjadi variabel terkontrol, tapi karena saya lupa, nah maka yang tertulis variabel tak bebas juga. Maka kalau tapi sebagai analisisnya ya udah kamu mengikuti perintah ya, karena perintahnya variabel tak bebas ya kamu harus memilih variabel tak bebas, dan kunci jawabannya sudah saya sesuaikan juga dengan variabel tak bebas juga. Jadi jangan khawatir kalian ini jangan-jangan ini salah soal, tidak, karena kalau soal analisis itu udah perintahnya kayak gini, harusnya kamu konfirmasi, dan saya kemarin juga ada beberapa yang inisiatif konfirmasi ke saya dan saya jawab ya sesuai dengan soal, karena kalau saya sudah terlanjur saya mau kesalahannya dan saya rubah jawabannya aja gitu. Karena di situ yang tertulis adalah variabel tak bebas, ya udah jawabannya berarti ini. Gitu ya. Soal selanjutnya, pernyataan yang benar destilasi ya, tentang destilasi. Jadi ini jawabannya bisa lebih dari satu. Destilasi adalah suatu pemisahan campuran dari zat cair yang saling melarut, dan prinsipnya adalah perbedaan titik didih ya, perbedaan titik didih. Nah, ini yang benar yang mana? Yang pertama, analisis ya, memisahkan dua zat cair dalam larutannya. Larutan ini berarti kan mereka homogen ya, dua zat cair dalam larutannya, berarti ini benar ya. Selalu ada fase kerak dan fase diam.
Ini tidak, ini adalah kromatografi. Misalkan dua zat yang tidak saling melarutkan, salah, tadi kan harus saling larut. Ini adalah perbedaan titik didih, ini benar, dan ini perbedaan massa jenis, ini salah. Ini dan ini itu adalah untuk pemisahan dengan corong pisah ya. Kalau ini untuk kromatografi, jadi yang benar adalah ini dan ini. Oke, soal selanjutnya. Kadar gas hidrogen dalam udara bersih adalah 0,0005% volume. Di bawah ini pernyataan yang benar. Berarti kemungkinan ini ada lebih dari satu jawaban, ya. Dan itu harus dipilih semua. Kalau kalian misal menjawab satu aja yang salah, itu berarti kalian salah. Atau kalian menjawab satu benar tapi satunya salah atau satunya tidak dijawab, harusnya dia benar tapi itu tidak jawab, itu juga salah. Mutlak kalau soal seperti ini itu kalian harus menjawab semuanya dengan benar. Ya, semuanya harus benar. Kalau satu tidak dicentang, harusnya benar tapi tidak dicentang juga salah. Itu harusnya salah, tapi kamu centang pasti salah, tidak ada poinnya. Ataupun kamu centang semua dan ada yang harusnya tidak dicentang terus kamu centang, itu juga salah atau tidak. Itu yang penting harus benar semua. Yang paling benar itu adalah yang harus dicentang, mana yang paling benar ya. Kita cek satu persatu jawabannya. Yang pertama, kadar hidrogen dalam udara adalah 50 ppm. Nah, kita harus merubah ini menjadi ppm dulu berarti ya. Berarti di sini ada 0,0005 per 100 dikali 10 pangkat 6 untuk merubah menjadi ppm. Nah, di sini kita coret jadi 10 pangkat 4 ya. Berarti kita kali 10 pangkat 4. Berarti dia mundur 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini adalah 50 ppm. Sorry. 1, 2, 3, 4. Harusnya, 5,0 ya. 5,0 ppm. Ya. Harusnya 5,0 ppm. Berarti ini benar ya. Ini berarti yang benar. Ini berarti salah nih. Ini juga salah. Karena jawabannya 5,0 ppm. Nah, kadar 5 ml hidrogen setiap 1 meter kubik udara bersih. Nah, ini harus kita cek ya. Untuk menghitung dalam 1 meter kubik ini kan 2 ini 1 meter kubik, berarti jawabannya antara ini dan ini pasti yang benar ya, atau dua-duanya salah. Berarti kita hitung untuk berapa volume hidrogennya ya. Di sini kan diketahui 0,005 atau 5 ppm. Berarti di sini volume hidrogen dibagi dengan volume udara dikali 10 pangkat 6 ppm ya. Nah, volume hidrogennya kan kita cari X ya. Volume udaranya di sini bisa kita buat 1 meter kubik dikali 10 pangkat 6, di sini 5. Berarti X sama dengan 5 dikali 10 dikali 1 meter kubik dibagi 10 pangkat 6. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Nah, ini berapa? Di sini berapa ya? 5 kali 10 pangkat 6 meter kubik itu apakah 5 mili atau 5 liter? Nah, berarti di sini kan harusnya 5 kali 10 pangkat 3 desimeter kubik. Kalau kita turunkan lagi ya, berarti 5 cm kubik. 5 cm kubik ini berarti adalah 5 mili ya, 5 mililiter. Jadi jawabannya adalah yang ini benar nih. Yang ini salah. Jadi yang benar kita harus conteng ini dan ini. Gitu. Oke, soal selanjutnya, metode pemisahan filtrasi adalah metode yang paling cocok untuk memisahkan. Nah, kita ketahui untuk filtrasi ini adalah nama lain dari penyaringan.
Penyaringan itu paling cocok digunakan untuk memisahkan zat padat di dalam campuran cairan atau campuran antara zat padat dan zat cair. Berarti dari ke 5 pilihan jawaban ini mana yang campurannya itu terdiri dari zat padat dan zat cair yang tidak saling larut. Ya, yang tidak larut. Bakteri dan medianya belum tentu. Air dan alkohol ini berarti cair-cair, berarti salah. Pasir besi dan kerikil ini padat dengan padat, berarti ya ini salah. Air dan garam dalam larutan garam. Air dan garam itu berarti cair dan padat, benar, dalam larutan garam, tapi mereka saling larut ya. Mereka saling larut, berarti salah ini juga. Minuman kopi dan ampasnya, ya ini yang benar ya, karena kopi ini kan biasanya ada ampas yang tidak larut ya, ada zat padat dan zat cair, lalu ada ampasnya, itu ampasnya yang tidak larut, berarti ini jawaban yang paling benar. Soal selanjutnya, dalam industri pembuatan tepung, sebelum tepung dikemas, tepung harus dipastikan bebas dari pengotor seperti kerikil atau benda padat yang lain. Selain itu, tepung harus memiliki ukuran partikel tertentu yang halus. Dalam kasus ini, metode pemisahan yang paling tepat untuk mengatasi kasus tersebut adalah, maka di sini kita kan memisahkan tepung dan pengotornya. Pengotornya itu biasanya berupa kerikil atau benda padat. Tepung sendiri juga zat padat, berarti campuran antara zat padat dengan padat ya. Nah, zat padat dengan padat yang memiliki ukuran partikel tertentu yang halus. Nah, ukuran partikel tertentu. Jadi prinsip dari pemisahannya adalah ukuran partikel. Nah, jadi yang paling pas untuk pemisahan zat padat-padat dengan prinsip ukuran partikel adalah pemayaan. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, pilih semua jawaban yang benar. Kita harus cari yang benar. Jadi kita analisis satu persatu. Ya. Jadi yang pertama, cat adalah contoh koloid dengan zat padat terdispersi dalam zat cair sebagai pendispersi. Zat koloid benar. Ya, ini adalah suatu hal yang benar. Ini berarti benar. Udara di sekitar kita adalah contoh larutan gas sebagai terlarut dan pelarut. Ya, benar ya. Larutan gas. Awan adalah contoh koloid dengan zat cair terdispersi dalam zat gas sebagai pendispersi. Awan itu kan berasal dari air ya, air yang menguap. Tentunya di sini adalah zat koloid ya, yang terdispersi cair-cair ya dalam gas, cair dalam gas. Jadi ini benar juga. Sirup adalah contoh larutan dengan gula, zat padat sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Ini juga benar. Jelly adalah contoh koloid zat cair yang terdispersi dalam zat padat sebagai pendispersi. Ini juga benar. Jadi semua jawabannya benar. Ini harus dicentang semua. Oke, soal selanjutnya. Menurut sebuah survei, kadar belerang dalam solar adalah 2.700 ppm. Pernyataan yang benar menurut berita tersebut adalah ini berarti kita harus merubah ppm menjadi persen. Nah, ppm itu kan singkatannya adalah part per million atau bagian per 1 juta. Berarti 2.700 ppm itu sama dengan 2.700 per 1 juta, 1 juta atau 10 pangkat 6. Nah, ini kalau merubah jadi persen ya tinggal kita kali aja 100%, kayak gitu ya. Tinggal kita kali 100%, itu cara singkatnya ya. Nah, ini berarti berapa? Ini kita coret ya, nolnya 2 dicoret, ini nolnya 2 juga dicoret. Nah, berarti jawabannya adalah 27 per 100 persen. 27 per 100 ini adalah 0,27%.
Jadi jawabannya adalah 0,27%. Oke, saya rasa semuanya sudah dijawab ya. Semuanya sudah dijawab dengan, saya rasa sudah cukup jelas. Jika kalian masih belum jelas tentang pembahasannya, boleh dituliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan semoga pembahasan ini membantu kalian sehingga kedepannya kalau ada soal-soal yang sama tidak terjadi kesalahan tadi. Oke, sukses untuk semuanya dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.